Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baiklah anak-anakku sekalian. Hari ini dikarenakan Bapak berhalangan ya untuk hadir di dalam kelas ini, maka Bapak akan memberikan video pembelajaran ya tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, sebentar akan Bapak ini ya share untuk materinya. Nah, materi kita membahas tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Nah, pada topik hari ini Bapak akan petakan ya menjadi 3 subbab ya tentang Islam mendamaikan bumi Nusantara. Nah, di sini ada 3. Yang akan kita bahas adalah tentang teori masuknya Islam ke Nusantara ini dengan teori apa sih kira-kira. Kemudian ada juga yang kedua tentang cara-cara dakwah di Nusantara. Nah ini lewat jalur seperti apa gitu ya. Dan yang terakhir adalah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Nah, kira-kira dari anak-anak apakah sudah ada gambaran ya tentang teori masuknya Islam ini di Nusantara? Nah, seperti yang kita tahu, perkembangan Islam, nah itu di Nusantara itu melalui jalur perdamaian. Jadi tidak ada melalui jalur invasi ya. Jalur invasi lewat penjajahan dan lewat pemaksaan itu tidak ada. Nah, ini sejalan dengan teori-teori dari para tokoh. Nah, teori yang pertama ini adalah teori Mekah. Yang mana dikemukakan oleh seorang tokoh Muhammadiyah. Nah, beliau ini Haji Abdul Karim Amrullah atau biasa disebut dengan Buya Hamka. Nah, pada tahun 1958 beliau ini mengatakan bahwasanya Islam itu masuk ke Indonesia, prosesnya itu langsung dari Mekah atau langsung dari Arab ya. Proses ini berlangsung pada abad ke-7 Masehi. Nah, baik ini untuk teori yang pertama. Nah, teori yang kedua ini dari Gujarat. Nah, ada yang tahu Gujarat itu mana? Nah, baik, Gujarat itu berada di sekitaran wilayah India. Nah, teori ini dikemukakan oleh sarjana asal Belanda yang berasal dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Beliau ini bernama John Pitch Nepal. Nah, beliau ini mengatakan bahwasanya proses kedatangan Islam ke Indonesia ini berasal dari Gujarat dan berlangsung pada abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-13. Teori yang selanjutnya ialah teori Persia. Nah, teori Persia ini sendiri dicetuskan oleh Bapak Husein Joyo Diningrat. Nah, kebetulan beliau ini adalah sejarawan dan ilmuwan pribumi. Nah, asal Indonesia asli ya. Nah, beliau ini berasal dari Banten. Beliau ini meyakini teori Persia ini masuk ke Indonesia pada awal Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Nah, Pak Husein ini lebih menitik beratkan analisanya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Nah, dan yang teori terakhir ialah teori masuknya Islam yang berasal dari negeri Tiongkok atau dari Cina. Nah, teori ini dipopulerkan oleh siapa? Nah, salah satu sejarawan lokal bernama Pak Slamet Mulyana atau dan Sumanto Al-Qurtubi. Nah, teori ini berpendapat bahwasanya migrasi Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya yang ada di Palembang ini pada abad ke-9, awal mula masuknya Islam ke Nusantara. Dan ini diprakarsai oleh kedatangan Laksamana Cheng Ho ya. Yang mana kita tahu peninggalan dari beliau ini ada di Semarang ya, ada di Kelenteng Sampokong. Nah, yang mana Kelenteng Sampokong ini menjadi tempat peribadatan baik untuk umat Muslim, nah, bisa diziarahi atau dikunjungi oleh umat Muslim ataupun umat non-Muslim yang berasal dari kalangan keturunan Chinese ya atau Tionghoa.
Ini ada di kuil Sampokong. Ini masih ada peninggalannya. Nah, kemudian untuk eh, tokoh-tokoh ya yang berperan penting dalam penyebaran Islam di daerah Nusantara, khususnya Jawa. Nah, ini siapa? Nah, ini ada ulama-ulama yang berperan. Salah satunya ialah Wali Songo. Nah, Wali Songo ini ada banyak ya. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, dan lain sebagainya. Nah, para sunan-sunan ini atau pendakwah ini, beliau ini mendakwahkan Islam ke Nusantara dengan cara yang sangat damai ya, yang sangat damai tanpa ada invasi, peperangan, paksaan dan lain sebagainya. Nah, bahkan beliau-beliau ini beliau-beliau ini selaku para alim ulama bahkan malah mengakulturasikan, jadi mengkombinasikan antara budaya dan agama. Nah, salah satunya di antaranya cara dakwah dari Sunan Kalijogo ini ya yang sangat menarik. Beliau menggunakan media wayang yang mana digunakan untuk menarik animo atau masyarakat dari warga lokal. Nah, ini menggunakan media wayang tadi untuk mendakwahkan Islam. Kemudian seperti Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Ampel, nah, beliau juga menggunakan tembang ya, tembang atau apa ya, musik tradisional. Nah, musik tradisional untuk sarana dakwahnya. Nah, ini dilakukan oleh para wali songo. Nah, sekarang kita masuk pada pokok subbab pembahasan yang terakhir. Nah, ini tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, ini kerajaan-kerajaan ini eh, ada beberapa ya. Jadi kerajaan Islam ini tidak hanya di Jawa, ada juga yang di Sumatera. Nah, salah satunya ialah Kerajaan Samudra Pasai. Nah, kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 Masehi. Nah, didirikan oleh Sultan Malikus Saleh. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini berada di Aceh Utara. Nah, diperkirakan Islam masuk ke kerajaan ini pada abad ke-12. Kemudian kerajaan Aceh. Nah, jadi ada Samudra Pasai, ada juga kerajaan Aceh. Jadi lebih dahulu Samudra Pasai. Nah, kalau Samudra Pasai ini pada abad ke-12, nah kerajaan Aceh ini pada abad ke-15. Nah, dan pendirinya ialah Sultan Ibrahim. Kemudian, nah ini sekarang kerajaan Islam yang ada di daerah Jawa. Nah, di antaranya ialah Kerajaan Demak atau biasa disebut dengan Demak Bintoro. Nah, Kerajaan Demak Bintoro ini dipimpin oleh Raden Fatah dan berdiri pada abad ke-14 ya, tepatnya pada tahun 1478. Nah, letak kerajaan ini berada di daerah Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Nah, uniknya kerajaan Demak ini berdiri ini diprakarsai oleh para ulama dan penasihatnya adalah para alim ulama seperti Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga dan Sunan yang lainnya. Nah, jadi corak kepemimpinan Islam dalam kerajaan Demak ini sangat kental sekali. Kemudian selanjutnya adalah kerajaan Pajang ya. Nah, setelah adanya kerajaan Demak, nah ini dilanjutkan oleh kerajaan Pajang. Nah, kerajaan Pajang ini sendiri didirikan oleh seorang jawara atau pendekar terkenal. Nah, beliau yakni Joko Tingkir atau bisa disebut dengan Sultan Hadiwijoyo, tepatnya pada tahun 1568 atau pada abad ke-15. Nah, daerah kekuasaan ini berada di daerah Pajang ya, atau sekarang disebut dengan Lamongan. Nah, setelah runtuhnya kerajaan Pajang atau kerajaan Pajang ini menjadi kerajaan vassal, ini dilanjutkan oleh kerajaan Mataram Islam. Nah, kebetulan Sutowijoyo ini adalah anak angkat dari Sultan Hadiwijoyo. Nah, kerajaan Mataram Islam ini berdiri pada tahun 1586. Kerajaan ini
terletak di kota gede sebelah tenggara kota Yogyakarta, yang mana ini adalah bekas kerajaan dari Pajang dan Demak yang mayoritas beragama Islam sejak tahun 1478. Nah, itu tadi adalah kerajaan-kerajaan yang berada di Pulau Jawa. Nah, sekarang ialah kerajaan yang berada di daerah Kalimantan. Nah, tepatnya di Kalimantan Selatan. Ini ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Banjar. Nah, Kerajaan Banjar ini bercorak Islam. Kerajaan ini kebetulan didirikan oleh Raden Samudra pada tahun 1520 dan letaknya berada di Kalimantan Selatan. Nah, sekarang kerajaan Islam yang berada di daerah Sulawesi, tepatnya Sulawesi Selatan, ya, yaitu Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo ini atau Kerajaan Makassar merupakan salah satu kerajaan Islam pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini sendiri eh, dengan segala kepiawaian dan kepemimpinannya, beliau diakui oleh penjajah company ya, dan beliau ini mendapat julukan ayam jantan dari timur. Nah, ini luar biasa kepemimpinan beliau ini. Bahkan selain beliau menghadapi perpecahan ataupun peperangan di daerah sekitarnya, beliau ini juga merupakan salah satu pemimpin kerajaan Gua Talo yang mampu membawa kejayaan besar di Sulawesi. Nah, yang terakhir adalah kerajaan Islam yang ada di Ternate. Nah, kebetulan kerajaan ini didirikan oleh Ba'ab Mansur Malamo pada tahun 1257. Nah, Islam ini sudah ada pada tahun 1400-an saat kepemimpinan Polano marhum ini. Nah, ini tadi yang terakhir adalah kerajaan Islam yang ada di Sulawesi ya. Ada di Ternate dan Sulawesi Selatan. Nah, sekarang kita masuk pada bab akhir ya. Nah, kita masuk kepada penugasan ya. Nah, tugasnya kira-kira apa buat anak-anak? Tugasnya anak-anak saya minta untuk membuat salah satu ya, bisa dipilih membuat vlog atau melakukan wawancara kepada narasumber ke sebuah tempat peninggalan Islam bersejarah yang ada di kota sekitarmu. Nah, jadi silakan, misalkan di tempat teman-teman ini ada bekas peninggalan Islam ya, misalkan seperti ada apa itu masjid yang berpengaruh, ada masjid besar misalnya yang berpengaruh dalam penyebaran Islam di masa lampau, atau ada petilasan yang dulunya itu pernah digunakan menjadi jejak untuk dakwah dari para alim ulama. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk menjadi sumber ya, sumber untuk melakukan vlog ataupun wawancara. Nah, kemudian untuk satu kelompok ini terdiri dari 3-5 orang siswa. Nah, saya nanti minta tolong kepada ketua kelas ya untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Kemudian durasi dari videonya yaitu selama berapa? 10 menit. Nah, kemudian video yang akan ditampilkan pada pertemuan minggu selanjutnya. Jadi waktu mengerjakannya 1 minggu. 1 minggu ke depannya akan kita tampilkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekian itu tadi dari Bapak. Jadi bila kita simpulkan materi pada siang hari ini, di sini ada beberapa teori ya, ada beberapa teori kehadiran Islam mendamaikan Nusantara ini. Teori masuknya Islam ini ada beberapa teori, di antaranya teori Mekah, teori Gujarat, dan teori Persia. Kemudian cara-cara dakwah di Nusantara ini yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Nah, ini alurnya melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Kemudian ada pula contoh-contoh kerajaan Islam di Nusantara di masa lampau, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Demak Bintoro, Pajang, Mataram Islam, Kerajaan Banjar, dan lain sebagainya. Nah, demikian tadi yang Bapak sampaikan. Untuk tugas jangan lupa gitu ya. Baiklah, kita tutup dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jangan lupa dikerjakan. Gitu ya.